Oke, hari ini hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Dan sekarang jam setengah 10 pagi. Sekarang saya berada di Desa Jetak, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tepatnya saya sedang berada di Pantai Pidaan. Ini dia pantainya nih. Nah, Pantai Pidaan. Nah, ini untuk rutenya. Wah, ini termasuk pantai yang sangat mudah dijangkau karena ini berada persis, bukan persis sih, berada di samping jalan lintas selatan. Ini kurang lebih masuk hanya sekitar berapa ya, 200 meter lah, 100 meter nanti sampai di loket. Dan nanti akan dikenakan biaya Rp10.000 dan tiket parkir motor Rp2.000. Jadi Rp12.000 tadi saya di loket sana. Dan dari loket nanti akan turun lagi. Loketnya ada di sana tuh, di atas sana. Terus nanti akan turun lagi kurang lebih 100 meter dan sampailah ini di parkiran Pantai Pidaan. Nah, ini selain untuk tempat parkir, itu tertulis juga sebagai camping ground. Tuh, itu ada tulisannya camping ground area. Nah, selain untuk parkir kendaraan, tempat ini juga dijadikan sebagai camping ground area. Oke, ya, saya mau jalan. Ini tempatnya berada di sebelah timur Pantai Pidaan, dan ini ada musola juga. Ada namanya Musola Al-Ikhlas Pantai Pidaan Jetak. Ini musolanya. Kalau ada yang nggak bawa sarung, ada sarung. Kalau nggak bawa mukena, ada mukena. Tinggal pakai. Oke, seperti itu ya. Jalan lagi ke arah barat. Di hari ini merupakan apa ya? Ya, sebenarnya tadi pagi tuh sempat saya cerita ya. Saya sempat, ini toiletnya. Di toilet di Pantai Pidaan. Toilet jujur 2.000. Uang Anda untuk keperluan. Ya, seperti inilah kondisi toilet di Pantai Pidaan. Cukup bersih sih, bersih, wangi. Cukup baik lah. Ini kan sempat itu, tadi pagi sempat saya cerita ban saya sempat bocor ya tadi pagi subuh. Itu merupakan pertanda yang buruk di pagi hari. Tapi setibanya saya di Pantai Soge tadi pagi sekitar jam berapa ya? Jam 8 lah kurang lebih. Sebenarnya jika tidak ada kendala, saya sampai di Pantai Soge itu sekitar jam 6:30, ya jam 6:30 lah. Itu udah paling telat. Tapi sampai di Pantai Soge karena ada kendala jam 8. Nah, sempat ada kendala, tapi begitu sampai di Pantai Soge dan ke barat lagi, ini mencapai ke 4 pantainya, saya dipermudahkan dengan lokasi pantai yang berada tidak jauh dari jalan lintas selatan. Nah, di samping tadi pagi ada suatu kendala, tapi di sisi lain juga dapat keberuntungan karena saya dapat akses jalan yang mudah hari ini. Itulah bentuk syukur. Tidak selalu memikirkan hal buruk.
semua juga pasti akan ada hal baik. Ini penampakan di Pantai Soge, Pantai Soge lagi. Pantai Pidaan ini kalau saya lihat tidak ada area berpasir, ini semuanya batu di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini semuanya batu semua sampai di ujung sana, dan di tengah-tengah ini ada menara suar. Cukup unik ya. Ini berada di sana. Itu terlihat nggak? Bentar, coba. Di sana ada jembatan gantung yang merupakan area dari Pantai Watubale. Ini ada ayunan persis di samping toilet Pantai Pidaan. Oke, saya mau turun lagi. Di sini suasananya cukup sejuk dan apa ya, ditumbuhi banyak pepohonan, ada pohon kelapa, pohon cemara, jadi sangat sejuk lah pokoknya. Ini banyak juga nih kursi kayu ya, lumayan lah untuk bersantai. Ini ada spot foto yang bertuliskan 0 km Pidaan. Fasilitas di sini juga lengkap. Tadi saya lihat area parkir cukup luas, ada campground, toilet, musola, ada warung makanan. Ini banyak, ada warung makanan, terus itu ada pos kesehatan dan sekretariat Bumi Desa Makmur, Desa Jetak, Kecamatan Tulaan. Wah, cukup lengkap sih fasilitas di Pantai Pidaan. Cukup ramai juga ini sudah. Ini jam berapa sih? Hampir jam 10. Ini lumayan ramai suasana di Pantai Pidaan. Ini sebenarnya kalau kita bawa kendaraan pun ternyata bisa ya sampai sini ya. Motor bisa, itu udah ada parkir mobil juga di sana. Nah, ini ada spot foto lagi yang bertuliskan Pidaan. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, semua area di sini tertutupi oleh batuan. Tidak ada area berpasir. Ada sih di situ, tapi tertutupi oleh batu-batu koral di sini semuanya. Ini seperti kondisi di Pantai Kajar yang ada di Gunung Kidul. Oh, itu yang dinamakan Pendopo Astra. Ini nih, kalau misalkan kita masuk area Pantai Pidaan, itu kita akan banyak melihat bendera bertuliskan Astra. Nah, ternyata Pantai Pidaan ini bekerja sama dengan PT Astra. Nah, di sini ada namanya Pendopo Astra Pidaan. Ini mungkin bisa dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul ya. Mau ada acara apapun, reuni kek atau apa kek, bisa di sini.
Aula atau pendopo Astra Pidaan. Ini belum ada apa-apanya ini. Ini tertulis Bumi Desa Makmur Jetak. Di Desa Jetak ini ada unit wisata Pantai Pidaan, unit wisata Pantai Watubale, unit wisata Pantai Benges, unit pasar, pertokoan, keuangan, persewaan. Nah, ini Watubale dan Pidaan ini sudah, dan tinggal satu nih, Pantai Benges namanya. Nanti deh saya tanyakan kepada warga di sini tentang keberadaan Pantai Benges. Benges atau Benges nih bacanya. Nah, jika saya baca-baca tentang bukan pantainya tapi apanya ya, desa wisatanya, desa wisata di Jetak ini mengelola 3 wisata Bumi Desa Makmur tadi ya. Nah, termasuk di Pantai Pidaan ini dikelola oleh Bumi Desa Makmur sejak tahun 2014, dan sudah sempat saya singgung tadi, bekerja sama dengan PT Astra ini tahun 2022. Berarti ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun kerjasama Bumi Desa Makmur, desa wisata Bumi Desa Makmur dengan PT Astra, gitu kira-kira. Nah, PT Astra sendiri itu tertarik bekerja sama dengan BUMDes Makmur ini karena BUMDes ini memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dapat legalitas yang sah dari Kemenkumham, itu kira-kira. Dan memang kalau misalkan ada kerjasama itu akan dapat keuntungan ya. PT Astra nanti di sini akan mendapatkan nama pastinya. Terus Pantai Pidaan itu nanti akan mendapatkan fasilitas, bantuan fasilitas. Nah, ini tertulis ada larangan untuk berenang di laut atau mengambil batu. Nah, bagus. Nah, ini ada apa ini? Coba. Pohon kelapa ini ditanam oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. Wow. Pohon ini merupakan pohon apa ya? Yang istimewa karena ditanam langsung oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia. Wih, mantap. Gila. Ya memang Bapak SBY ini, beliau merupakan putra asli dari Pacitan. Nah, itu ada lagi bertuliskan pohon kelapa ditanam oleh Bapak Edi Baskoro Yudhoyono atau biasa dikenal dengan Ibas, yang merupakan anggota DPR RI, dan ini merupakan saudara dari Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang menjabat sebagai Menteri apa ya, Agraria apa ya, lupa lagi. Sekarang menjadi menteri lah beliau. Ini keren sih. Tinggal satu. Ini Pak AHY nanam atau enggak nih di sini nih? Ini enggak ada tulisannya sih. Saya mau mendekat dulu di bibir pantai Watubale lagi. Pantai Pidaan ini yang saya suka nih. Perhatian, dilarang mengambil batu dan dilarang berenang. Yang saya fokuskan itu mengambil batu. Bagus tuh. Jangan sampai mengambil batu.
yang akan merusak ekosistem dan pemandangan di suatu tempat. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, semua area di Pantai Pidaan ini dipenuhi oleh batuan. Saat ini pun ombak cukup besar di Pantai Pidaan, dan Pantai Pidaan ini memiliki garis pantai yang ya cukup panjang sini. Mungkin ada sekitar 500 meter dan memiliki warna air pantai yang berwarna kehijauan sekarang tapi ya. Dan uniknya memang Pantai Pidaan memiliki area batu semua, malah semua area di sini tertutupi oleh batu-batu koral. Mantap, mantap, mantap. Saya mau jalan lagi ke arah barat lagi. Ini juga tadi belum sempat sarapan dan sih ada warung. Itu di sana ada warung. Ya, ini di samping jalan berada di sebelah kanan itu merupakan semua fasilitas ya. Warung-warung makanan di sini dan toilet juga ada, cukup bersih toilet di sini. Nah, tadi sudah sarapan di Pantai Pidaan, warung di Pantai Pidaan. Ini di depan saya merupakan mercusuar. Sepertinya ini masih berfungsi. Coba saya mau ke arah barat lagi. Jadi ini jika kita teruskan ke arah barat itu merupakan jalur keluar di Pantai Pidaan. Ini sudah banyak pengunjung yang datang di pantai ini. Ini ada aliran sungai. Ini tulisannya pembangunan jembatan wisata Pidaan diresmikan oleh Kepala Desa Jetak Marjuni. Ini aliran sungai yang nanti bermuara di sini. Ini merupakan ujung dari Pantai Pidaan. Ini ada pohon cemara yang roboh, ini terkena. Nah, ini yang dimaksud dengan abrasi nih. Wilayah yang terkikis oleh hamparan ombak. Hantaman ombak. Ini terlihat nih. Jadi mungkin saat sedang pasang nih ombak bisa sampai di sini nih. Ini terlihat tergerus nih tanah di sini. Ini bisa jadi pohon ini akan tumbang juga karena terus dihantam oleh ombak air laut. Makanya kadang-kadang ada beberapa pantai yang bibir pantainya tuh ditanami oleh hutan mangrove. Di sisi lain untuk menghalau laju ombak dan juga untuk melindungi pantai ketika terjadi ombak besar ataupun tsunami, begitu. Nah, kalau di sini di barat Pantai Pidaan ini ada juga beberapa batuan, tapi di sini juga beberapa ada wilayah berpasir. Nah, di sini nih.
Kalau kita ke arah timur sana, itu semua permukaan dipenuhi oleh batu-batu koral gitu ya. Ingat di sini ombak cukup besar dan ada larangan untuk tidak berenang di pantai ini. Sangat berbahaya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian jalan-jalan saya di Pantai Pidaan. Pantai yang cukup nyaman lah menurut saya, cukup nyaman dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap dan unik karena semua permukaan di pantai ini didominasi oleh batu-batu. Di sana terdapat mercusuar juga di sana. Oke, mungkin cukup itu saja. Ingat, tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.